Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan kami, channel YouTube Gemim Bukit Zaitun, Wanea Bumi Nyiur, dalam program Gema Firman. Kita bersyukur di hari ini karena kasih Tuhan bagi kehidupan kita semua. Karena itu mari kita selalu mau membangun relasi dengan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan, kiranya menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Engkau yang masih menuntun kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena selalu ada kesempatan yang Tuhan beri dalam kerinduan kami untuk selalu mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bermohonlah kami tuntunan Roh Kudus menjadi bagian hidup kami semua, supaya firman yang boleh kami baca, firman yang boleh kami renungkan, firman ini pun yang menjadi pegangan dalam kami melangkah, menapaki dan mengisi, serta memaknai kesempatan menjalani kehidupan yang masih Tuhan beri. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah bagi hidup kami semua. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagian firman yang hendak kita baca di saat ini dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 23. Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda meranah kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya
dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian bagian firman yang boleh kita baca dalam kitab Mazmur 34 ayat 1 sampai 23. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat yang sudah sering kita dengar bersama. Maju kena, mundur kena. Nah, apa artinya? Atau apa maksud dari kalimat maju kena, mundur kena ini? Artinya saudara-saudara, bahwa kita seringkali berada pada sebuah situasi seolah-olah ketika kita mau maju, kita seperti melihat bahwa tidak ada lagi jalan, seperti buntu. Namun ketika kita mau mundur atau mau berbalik dari jalan yang sudah dan sementara kita tempuh, kita juga tidak bisa. Nah, itu yang sering diberi maksud dengan kalimat mau maju kena, mau mundur kena. Nah, saya percaya bahwa kita semua pernah berada dalam situasi yang seperti ini. Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, ada banyak cara yang bisa saja kita lakukan untuk keluar dari situasi ini. Nah, situasi seperti inilah yang sedang dan sementara dialami oleh Daud. Dalam bagian firman yang kita baca saat ini, kita tahu bersama bagaimana Daud berusaha melarikan diri dari Saul yang berupaya bahkan ingin sekali membunuh Daud. Tentu alasan dari Saul ingin membunuh Daud karena dimotivasi dengan 3 huruf, I-R-I, iri. Nah, mengapa Saul iri kepada Daud? Dia iri kepada Daud oleh karena Daud boleh mencapai sebuah kemenangan dan disambut oleh sorak-sorai oleh banyak orang dengan mengatakan bahwa Saul mengalahkan perang dengan beribu-ribu, namun Daud mengalahkan perang berlaksa-laksa. Hanya karena sebuah perkataan, hanya karena sebuah kalimat pujian membuat Saul merasa iri kepada Daud dan berusaha untuk membunuh Daud agar dia merasa supaya Daud tidak akan mudah menyingkirkan dia dari takhta kerajaannya. Oleh karena itu Daud berusaha melarikan diri ke Gat. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Daud melarikan diri ke Gat, dia tidak tahu bahwa di sana ada seorang raja Gat yang bernama Akis. Raja Gat ini juga sangat membenci Daud. Dan alasan dia membenci Daud karena Daud mengalahkan panglima perangnya yang besar, yaitu Goliat. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari situasi yang dialami oleh Daud, maka situasi ini membuat lengkaplah kesulitan dari Daud. Sehingga dari bagian firman yang kita baca di sini, dikatakan ayat 1, Daud berpura-pura tidak waras. Nah, mengapa dia berpura-pura tidak waras? Karena dia ingin keluar dari kesulitan yang ia alami. Karena dia dikejar untuk dibunuh. Saudara-saudara, dari bagian firman ini kita belajar bahwa ketidakwarasan, kepura-puraan Daud itu sungguh mengisyaratkan bahwa Daud meragukan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud lupa bahwa ada Tuhan yang sesungguhnya melindungi kehidupannya. Sehingga dari bagian firman yang kita baca di sini, keraguan dan ketidakyakinan Daud itu, puji Tuhan, hanya bersifat sementara. Dia cepat-cepat tersadar, dia cepat-cepat menyadari bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang melindungi kehidupannya. Sehingga dia boleh terbebas dari cengkraman musuh yang ingin membunuhnya. Dan motivasi inilah sehingga membuat Daud mengungkapkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dan itu yang sudah kita baca di ayat 2, 3 dan seterusnya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dia memuji Tuhan karena Tuhan meluputkan dia dari bahaya maut. Dari cengkraman musuh yang ingin membunuh kehidupannya. Dan di sini Daud katakan dalam bagian firman yang kita baca, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku,
marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dalam situasi yang sulit, memang terkadang orang manusia sangat tidak mudah untuk memuliakan Tuhan. Tapi dari Daud kita belajar untuk terus memuliakan Tuhan, untuk terus bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mencari Tuhan. Di ayat 5 Daud katakan, aku telah mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mengenal apa Tuhan pe keinginan, apa Tuhan pe mau dalam kehidupan kita. Dan ketika orang mencari Tuhan, berarti orang datang pada pribadi yang tepat, sehingga Tuhan menjawab setiap apa yang kita gumuli. Dan itu pun yang dialami oleh Daud. Dikatakan di ayat 5 bagian B, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bahkan dalam hidup yang sementara kita jalani, mungkin ada begitu banyak orang yang bilang, merasakan kebaikan Tuhan itu tentu bukan hanya dari kata-kata orang, tetapi merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah berdasarkan pengalaman kehidupan yang telah kita alami dengan Tuhan. Dan itu pun yang dirasakan oleh Daud. Karena itu di ayat 9 dia katakan, kecaplah. Kecaplah ini dalam pengertian rasakan dan lihatlah, kecap, merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Orang tidak akan mungkin memahami bagaimana kebaikan Tuhan kalau dia tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadi dengan Tuhan itu akan terjadi ketika dia membangun hubungan, relasi dengan Tuhan. Lewat selalu berdoa dan baca firman dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya tempat jawaban dalam setiap berbagai kemelut kehidupan yang kita jalani. Kalau orang datang kepada Tuhan, maka kita datang pada pribadi yang tepat untuk menjawab setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tapi kalau kita mencari orang ataupun kuasa-kuasa di luar Tuhan, maka itu tidak akan memberi kita ketenangan dan kelegaan menjalani kehidupan ini. Karena itu, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Ayat 6 katakan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Hanya orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu ketika dia datang pada Tuhan, melihat Tuhan. Tapi kalau orang hidup tidak benar di hadapan Tuhan, maka datang pada Tuhan pun atau melihat Tuhan, menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, dia merasa malu karena ada kesalahan-kesalahan, bahkan dosa yang dia buat dalam kehidupan ini. Nah, karena itu dari firman Tuhan ini, marilah kita selalu membangun kehidupan kita di dalam Tuhan, selalu mencari perlindungan hanya kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita jalani. Dan kiranya kita terus pakai hidup kita jadi kesaksian bagi kehidupan orang lain bahwa betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sering tak dapat kita ukur lewat pikiran-pikiran manusia kita yang terbatas. Tetapi hanya dalam iman kepada Tuhan kita akan mampu berucap bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi kehidupan kita. Jangan nanti ketika orang menikmati berkat, apa yang kita inginkan terpenuhi, baru orang katakan Tuhan baik. Tapi kalau dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, orang bersungut-sungut mengeluh, bahkan orang bilang, di mana Tuhan? Ya enggak ada kok Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan hadir di dalam hati kita, dalam pikiran kita, asalkan ketika orang meyakini dan percaya dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya percaya ketika apa yang orang inginkan terpenuhi, orang percaya, tapi ketika pergumulan begitu berat, orang seperti meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan meluputkan kita dari berbagai situasi yang sering kali menyulitkan kehidupan kita, membuat kita kehilangan arah, membuat kita merasa seolah-olah Tuhan tak hadir, seolah-olah keberpihakan Tuhan tidak ada pada kita. Nah, kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan seperti ayat 14 katakan, ayat 15 katakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi mari hidup dalam perdamaian, menciptakan perdamaian satu dengan yang lain. Jauh itu kejahatan dan selalu melakukan yang baik. Seperti firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau orang
Kalau Tuhan sudah berkenan, sekalipun orang punya kerinduan mencari Tuhan, nah soalnya tidak ada arti apa-apa itu semua. Nah, kiranya firman ini memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan ada, Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Karena itu kami tidak harus meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon ampun ketika kami meragukan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan dengan cara-cara pikir manusia kami yang terbatas, sering yang kami lakukan bukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi berdasarkan pada kehendak-kehendak kami. Kami nanti baru mencari Tuhan ketika apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan harapan, bahkan kenyataan-kenyataan berbeda dengan harapan. Dari firman-Mu kami belajar untuk selalu hanya mau datang kepada Tuhan, hanya mau mencari Tuhan dan tak pernah meragukan kuasa Tuhan, karena Engkau Tuhan ada dalam setiap bentuk kehidupan kami. Maka diberkatilah kami semua yang boleh membaca, mendengar, tapi terus menjadikan firman sebagai pegangan yang menguatkan kehidupan kami semua. Diberkati kami dalam aktivitas kehidupan kami di hari-hari hidup yang kami jalani, dan pakailah kehidupan kami terus jadi berkat. Kemanapun kami pergi dan berada, dengan berbagai karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan percayakan kami miliki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kami yang berdoa sambil terus mengucap syukur. Amin. Demikian bagian firman yang boleh kita baca, kita renungkan. Kiranya firman ini memberkati kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati.